Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2211 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap bahwa Tuhan itu menggiring kita umat Tuhan kepada berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh, di mana ujungnya adalah tujuan Tuhan buat kita. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, memang benar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak serta-merta kita semua bebas dari masalah. Justru di saat kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, tantangan, persoalan, pergumulan itu semakin berat ditimpakan kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tetap bertahan, kita tetap setia ikut Tuhan. Mereka yang tidak kuat, akhirnya mereka berkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap setia ikut Tuhan, walaupun mungkin kita pikul salib, kita menderita karena kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Banyak tantangan, banyak tekanan yang kita alami. Tapi saudara, ujung-ujungnya kita pasti dipulihkan. Ujung-ujungnya kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat dan perhatikan ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya saudara dan saya memperhatikan firman Tuhan. Oh haleluya. Saudara, ayat selanjutnya ini bicara berkat. Amin. Saudara, saya menangkap begini. Tuhan itu lebih senang memberkati kita umatnya daripada menghukum kita. Saudara, kenapa umat Tuhan dihukum? Karena mereka tidak memperhatikan firman. Karena mereka meremehkan firman. Mereka menganggap firman Tuhan itu gak penting. Makanya yang
bekerja dalam kehidupan mereka itu akal pikiran mereka. Sehingga Tuhan tidak mereka libatkan, mereka tidak mencari Tuhan, tetapi yang mereka kerjakan, lakukan adalah semua pakai akal pikiran mereka. Mereka tidak melibatkan Tuhan dan akhirnya mereka dihukum karena tidak memperhatikan firman. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi ada banyak orang Kristen tidak memperhatikan firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka lebih memperhatikan diri mereka sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk kaya, untuk dapat ini dan itu. Sehingga mereka mengabaikan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu ibarat benih. Dan hati kita itu ibarat tanah. Di saat firman Tuhan disampaikan, biarlah firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Sehingga apa? Sehingga dia berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang memperhatikan firman Tuhan, mereka itu di saat firman Tuhan disampaikan, mereka akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Setelah mereka selesai mendengar firman Tuhan, mereka menangkap apa pesan Tuhan buat mereka melalui firman Tuhan yang mereka baca, yang mereka dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengerti firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen di saat firman Tuhan disampaikan, duduk dia, diam dia, dengar dia, tapi tidak mengerti. Kalau saudara membaca di dalam perumpamaan penabur, di sana yang jatuh di tanah yang baik adalah mereka yang mendengar firman dan mengerti. Amin. Mengerti firman Tuhan. Artinya karena dia sudah paham, dia sudah mengerti, makanya dia melakukan firman Tuhan itu sebagai respon dia pada perintah firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menaruh firman Tuhan itu dalam hati kita, maka firman Tuhan itu akan berakar. Dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa untungnya kalau kita memperhatikan firman Tuhan? Saudara perhatikan ayat 18 ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka, saudara garis bawahi dulu kata maka. Kata maka itu berarti tujuan. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memperhatikan firman Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sungai yang tidak pernah kering, berarti sumber mata airnya itu bagus. Amin. Kalau ada kita lihat sungai kering, saudara, itu membuktikan bahwa sumber mata airnya itu tidak baik. Cuma sedikit. Makanya di saat kemarau panjang, dia bisa kering. Tapi yang dimaksudkan firman Tuhan ini bicara sungai yang tidak pernah kering. Artinya berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun mungkin musim boleh berubah. Ada musim panas, musim hujan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang memperhatikan firman Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu akan terus kita alami, kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara damai, lawan kata damai berarti kan perang. Saudara, kalau orang dalam perang itu mereka tidak menikmati hidup mereka. Nyawa mereka terancam. Semua mereka tidak dapat beraktivitas seperti orang-orang di masa damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar
perjalanan bangsa Israel, masa damai itu berarti masa diberkati. Amin. Mereka tidak diserang musuh, mereka betul-betul menikmati hasil panen, berkat-berkat Tuhan. Terus mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Berbeda saudara dengan masa-masa perang. Mereka tidak dapat menikmati apa yang mereka tanam. Mereka tidak dapat menuai karena musuh mereka akan mengambil, merampas hasil panen yang mereka nantikan selama ini. Dan anak gadis mereka diambil oleh penjajah untuk dijadikan budak seks. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup dalam perang, wah kita menderita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita hidup dalam masa-masa damai. Amin. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan itu kita taruh dalam hati kita, yang adalah tanah yang baik, sehingga firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memperhatikan firman Tuhan, berkat Tuhan itu akan terus kita nikmati. Dan berkat itu tidak pernah surut, tidak pernah kering, tidak terpengaruh dengan musim. Akan terus menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa untungnya kalau kita memperhatikan firman Tuhan? Firman Tuhan ini katakan di sini, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini katakan kebahagiaanmu, kebahagiaan dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, akan terus berlimpah. Jadi tidak stagnasi saudara, tapi terus berlimpah, terus bertambah-tambah, seperti gelombang laut yang tidak pernah kering. Coba saudara perhatikan, gelombang laut, pernah nggak dia berhenti saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul ada di daerah-daerah tertentu memang gelombang lautnya itu kecil. Kalau di Bali kan wow, sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat janji Tuhan, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia dalam kebaktian ibadah di gereja, saya sangat-sangat setia. Tapi kenapa rumah tangga saya tidak bahagia? Mungkin saudara tidak memperhatikan firman. Betul saudara, ada di rumah Tuhan. Saudara betul saudara terlibat dalam pelayanan. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, apakah saudara memperhatikan firman Tuhan itu atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita orang percaya. Di saat firman Tuhan disampaikan, banyak di antara kita main HP. Seolah-olah kita melihat firman Tuhan di HP, tapi sebenarnya kita lagi membaca status, lagi balas chat, dan lain sebagainya. Saudara, mari, di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita hormati hadirat Tuhan. Amin. Saudara, kita memang betul-betul mau memperhatikan firman Tuhan itu dengan baik. Saudara, kita belajar bahwa di saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan berbicara kepada kita. Coba seandainya saudara lagi ngomong sama orang lain, lalu orang yang ada di depan saudara itu lain-lain saudara. Dia ngobrol sama orang yang ada di sebelah kiri kanan dia. Saudara, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara tersinggung, marah, kecewa, betul? Saudara, di saat firman Tuhan disampaikan itu kan Tuhan yang berbicara kepada kita. Tapi seringkali kita mengabaikan. Seringkali kita sibuk dengan HP kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Di saat firman Tuhan disampaikan, kita mau memperhatikan. Amin. Dan orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan,
Tuhan menjamin kehidupannya pasti bahagia. Amin. Dan kebahagiaannya itu tidak berhenti sampai di situ, tapi terus berlimpah, saudara. Amin. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh, haleluya. Akan terus datang sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Terus datang, memenuhi dalam kehidupan orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa untungnya kalau kita memperhatikan firman Tuhan? Lihat ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita, rumah tangga kita, sampai anak cucu kita. Tuhan yang urus, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jamin kehidupan mereka. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mau menjadi orang tua yang baik. Amin. Saudara, kalau kita mau supaya anak cucu kita itu baik, saudara dan saya harus memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Di saat saudara memperhatikan firman Tuhan, saudara mendengar, menghormati hadirat Tuhan, saudara memang betul-betul duduk, diam, mendengar, dan mengerti firman Tuhan, menangkap firman Tuhan itu dengan baik, dan saudara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka anak cucumu dijamin oleh Tuhan. Mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan banyak seperti pasir. Artinya memang betul-betul anak cucu kita akan banyak, akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan di sini, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Artinya apa? Mereka, anak cucu kita akan terus membanggakan saudara, bahkan terlebih lagi untuk membanggakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak cucu kita akan mempermuliakan Tuhan. Karena tindakan kita, di saat firman Tuhan disampaikan, kita memperhatikan firman Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin anak cucu saudara diberkati Tuhan, belajar dari sekarang, memperhatikan firman Tuhan. Kalau anak cucu saudara nggak beres, itu membuktikan saudara tidak memperhatikan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lahirkan generasi-generasi hebat. Mulai dari apa? Dari cara kita merespon firman Tuhan yang disampaikan. Apakah kita memperhatikan firman? Atau justru kita mengabaikan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil komitmen dari sekarang. Di saat firman Tuhan disampaikan, siapapun yang menyampaikan, kita ambil komitmen untuk memperhatikan firman Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga sudah berbicara kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami memperhatikan firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kalau ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa.
Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.